Baik, terima kasih Mas Arbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. sangat merasa senang berada di dalam forum ini. Terima kasih kepada kawan-kawan PMI, khususnya Mas Sabda Khalil yang sudah mengundang saya untuk membawakan bahan diskusi ya terkait dengan masalah cek fakta. Jadi tadi sudah disampaikan apa sih urgensinya cek fakta. Mari kita deep down, lihat apa yang terjadi secara lebih detail. Kenapa kita perlu belajar cek fakta, apalagi nih kawan-kawan yang punya latar belakang atau peminatan ya di bidang jurnalistik. Apakah sudah bisa terlihat slide saya? Sudah Bang, aman. Ya, baik. Pertama tadi sudah dikenalkan ya. Jadi saya sehari-hari sebenarnya sebagai wira swasta di sebuah usaha di Wonosobo, dan juga saya lebih dikenal sebagai aktivis isu digital dan sebagai ketua presidium saat ini, sekaligus pendiri dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Dan kami ini adalah sebuah komunitas yang berbasis relawan. Saat ini ada 39 kota dan lebih dari sekitar 1.000 relawan yang melakukan fact-checking ya, melakukan periksa fakta, memberikan edukasi literasi digital kepada masyarakat, dan kami sudah tersertifikasi FCN, International Fact Checker Network, sejak 2018. Dan kolaborasi kami lakukan dengan berbagai organisasi ataupun lembaga, baik itu dalam negeri ataupun juga luar negeri, seperti Bawaslu, KPU untuk isu pemilu, Badan POM untuk isu obat makanan, dengan beberapa kementerian, dan juga dengan platform digital. Saya akan senang sekali kalau nanti kita juga bisa melanjutkan kerjasama dengan PMI ya, khususnya ya, karena sangat banyak nih isu-isu yang sepertinya bisa kita sinergikan. Nah, untuk itu kami ini ada di dua situs ya. Yang pertama adalah situs turnbackhoax.id. Itu adalah kanal periksa fakta yang kami kelola, dan yang kedua adalah cekfakta.com. Ini adalah kolaborasi antara kami, Mavindo, dengan 24 media online yang tergabung di dalam koalisi Cek Fakta ya. Ada dari AMSI, dan ini juga kolaborasi dengan AJI yang didukung oleh Google News Initiative. Nah, selanjutnya, ini mungkin ya urgensi, sedikit ada video pendek gitu ya. Urgensi kenapa Cek Fakta ini harus dilakukan, kenapa di Indonesia khususnya cek fakta menjadi sangat penting. Ini akan saya setelkan. We do this by bolstering collaboration in fact-checking. Every organisation that cares about misinformation must find a way to work together to fight it. This is how Check Facta was born. In 2018, ahead of the last national elections, 22 media companies, including major national and regional organisations, came together in collaboration with the Google News Initiative, AMSI, Mafindo and AJI to launch the Check Facta program. This collaboration aims to train journalists and make fact-checked information easily available to all news professionals. Today, the program has created thousands of fact checks and trained nearly 37,000 Indonesian journalists and journalism students across 568 newsrooms. But I can't tell this story nearly as well as our partners who are at the heart of the Check Facta initiative. Let's hear from them now. Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman di atas persatuan. Ini yang harus menjadi salah satu aktivitas penting ketika kita mencari solusi-solusi atas segala persoalan yang ada di negeri Indonesia ini. Tetapi ketika ada sebuah misinformasi dibungkus dengan provokasi, agitasi, itu bisa membuat keberagaman kita menjadi bencana. Ketika pasca pemilu 2014, polarisasi sangat tinggi di Indonesia, dan di sana kita mengalami banjir misinformasi. Sebuah kabar itu bisa dimanipulasi sedemikian rupa, disebarkan dengan cepat, karena orang tidak mengecek akurasi kabar yang mereka terima. Nggak mungkin media punya telinga yang bisa mendengarkan jutaan orang yang sedang bercakap-cakap tentang berbagai isu di berbagai platform. Kita perlu kolaborasi, kita perlu meningkatkan kapasitas kita sebagai jurnalis. Di Trusted Media Summit, gagasan tentang cekfakta.com sebagai sebuah kolaborasi sejumlah media muncul pertama kali dari percakapan yang diselenggarakan oleh Google News Initiative. Cekfakta.com ini kan menjadi rumah yang terbuka dalam konteks kita merangkul sebanyak mungkin media.
kami dengan bantuan Google News Initiative akhirnya muncul dengan satu modul lengkap untuk pelatihan cek fakta dan verifikasi. Hingga saat ini kami telah melatih lebih dari 36.901 peserta. Seperti saat pemilihan umum 2019 kami mengadakan live fact checking yang diikuti oleh hampir seluruh media yang tergabung dalam cekfakta.com. Cekfakta.com saat ini menjadi salah satu tulang punggung di Indonesia bagaimana kita bisa melawan penyebaran hoax dan juga mengedukasi masyarakat. Itu ada lebih dari 10.000 artikel periksa fakta yang kita muat di cekfakta.com. Ini bukan kepentingan satu media, bukan kepentingan satu perusahaan. Ini tentang bagaimana membuat ekosistem informasi yang reliable, yang akurat, yang kredibel. Tetapi kita harus sepakat dalam satu hal, bahwa kedustaan, kebohongan, itu harus menjadi lawan kita bersama. Karena taruhannya sangat besar. Taruhannya adalah kedamaian dan juga bagaimana keberlanjutan dari negeri Indonesia kita ini. Ya, jadi kesalahpahaman di tengah masyarakat kita yang beragam itu bisa menjadi sarana pecah belah gitu ya. Jadi kesalahpahaman itu bisa didrive karena misinformasi dan juga yang lebih buruk adalah ketika ada disinformasi, yaitu adalah sebuah informasi yang keliru tetapi di-share dengan sengaja untuk menyesatkan orang lain. Dan saya akan mulai dengan beberapa contoh kasus ya. Ini sempat ramai, tapi sebenarnya ini adalah satu konten yang mungkin teman-teman kalau di sini sudah pada tahu ya. Ada larangan bersolawat gitu ya. Ini dulu juga sempat viral ya. Jadi betulkah solawat dilarang gitu ya? Ya, ini ketika foto ini saya tunjukkan itu beberapa orang kaget gitu ya. Loh kok larangan bersolawat gitu ya? Ya, jadi kadang-kadang kita ini di era digital itu terlalu cepat gitu ya untuk membuat kesimpulan terhadap sebuah informasi. Padahal kalau kita tengok di sini, tentu kita tahu bukan larangannya solawat yang sedang dilarang, tetapi ini adalah sebuah tempat di Kecamatan Larangan di mana mereka sedang bersolawat gitu. Nah, tapi ini tentu adalah konten yang kemudian disatirkan ya oleh banyak teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ini saya punya sebuah video ini saya pengen nanya ke teman-teman. Saya setel dulu videonya ya. Ya. Saya ingin nanya, menurut teman-teman ini adalah video asli ataukah video rekayasa atau hasil editan CGI atau potongan dari sebuah film Hollywood? Jadi asli atau bukan? Silakan kalau ada yang ingin berpendapat ya bisa melalui kolom chat. Video tadi itu apakah asli ataukah editan? Ya, silahkan teman-teman, sahabat-sahabat. Saya ulangi lagi ya. Ya, silakan. Ada yang ingin berpendapat, apakah ini asli atau editan, ataukah CGI rekayasa? Editan, Mas. Baik, ada yang lain ingin berpendapat? Ya. Baik, terima kasih ya. Ini juga ada Fahla Bahtiar juga menyebut itu editan, rekayasa. Baik, kebanyakan orang yang saya tunjukkan video ini, rata-rata memang akan menjawab ini adalah video editan rekayasa, karena sepertinya nggak mungkin kalau itu asli gitu ya. Tapi bagaimana aslinya? Faktanya bagaimana? Faktanya itu adalah video asli ya, sebuah pesawat yang jatuh di Taiwan di tahun 2015, dan waktu itu tertangkap oleh sebuah kamera yang dipasang di dashboard mobil, gitu ya. Jadi waktu itu banyak yang bingung, ini videonya asli nggak ya? Kayaknya nggak mungkin deh kalau asli. Tapi ternyata itu asli gitu. Nah, jadi apa? Kadang-kadang ya, ada sebuah konten yang kita bisa mudah mengetahui apakah itu asli dan tidak. Kadang-kadang juga ada juga yang agak sulit gitu ya. Dan seperti ini juga termasuk konten yang mungkin kita tidak bisa langsung tahu gitu ya, sebelum melakukan cek fakta. Dan kemudian ini juga viral ya di tahun 2019. Di KPUD Cianjur, waktu itu ditemukan sebuah NIK yang terdaftar ya di dalam DPT, yang kemudian NIK itu kalau ditarik adalah sebuah KTP dengan nama Cina, tempat tanggal lahirnya Cina, dan bahkan kewarganegaranya Cina. Itu di DPT
Cianjur waktu 2019 ya, dan itu tentu membuat heboh. Masyarakat waktu itu heboh gitu ya. Nah, saya ingin nanya nih ke teman-teman, mana menurut teman-teman jawaban yang paling tepat dari informasi ini? Yang pertama, A, ini hoax, foto editan, B, ini tidak mungkin punya EKTP. B, bisa jadi KPUD Cianjur salah masukkan data. C, ini bukti intervensi Cina di pemilu 2019. D, bukti Indonesia kebobolan data pemilih. E, C, dan D benar. Silakan diketik kalau ada yang punya pendapat jawaban. Nggak usah takut salah, ya. Nggak usah takut salah. A, oke. Fahriah Badiar menjawab A. Yang lain? Ya, A juga ya. Baik. Jadi ketika foto ini sempat muncul ya, waktu itu respon pertama dari pemerintah itu keluar dari Menteri Tenaga Kerja, Pak Hanif Dzakir. Beliau bilang, ini hoax ini, fotonya hoax, foto KTP-nya hoax itu ya nggak usah khawatir gitu ya. Itu tanggapan dari Menteri Tenaga Kerja. Namun beberapa jam sesudahnya ternyata ada informasi keluar dari Prof. Zudan. Beliau adalah Direktur Dukcapil Kemendagri yang menggawangi isu tentang kependudukan. Beliau bilang asli, asli. KTP-nya asli gitu. Nah, terus masyarakat tambah bingung lagi, loh asli gitu ya. Nah, ini ternyata buka di slide berikutnya. Ternyata masih banyak masyarakat kita yang belum mengetahui kalau bahwa WNA itu sebagian ada yang memang punya hak untuk mendapatkan EKTP kita. Contoh misalnya mereka yang menikah dengan orang kita, mereka yang punya izin tinggal di kita, itu mereka sebenarnya ada regulasi yang membolehkan mereka dengan syarat tertentu memiliki EKTP kita. Nah, bedanya adalah mereka warga negaranya adalah Cina, ditulis misalnya Amerika atau dari Rusia, gitu akan ditulis di situ. Dan latar belakang ininya, fotonya itu oranye, berbeda dengan kita gitu ya, dengan WNI. Dan meskipun mereka punya EKTP, tentu mereka nggak boleh nyoblos, tentu saja nggak boleh nyoblos ya. Nah, jadi inilah ada namanya gap informasi yang terjadi, sehingga kemudian waktu itu masyarakat menuduh pemerintah atau menuduh KPU, loh, ini orang Cina kok kemudian dimasukkan. Yang terjadi adalah, tadi jawabannya sebenarnya adalah B ya, Mas Firmansyah jawabannya benar, karena sebenarnya ini adalah salah entry di KPUD Cianjur. Yang dimasukkan namanya itu adalah Bahar, alamatnya adalah yang orang bernama Bahar, tetapi NIK-nya salah ketik sehingga larilah ke NIK-nya WNA ini. Nah, jadi ketika ada gap informasi, ketidakpahaman orang bahwa WNA itu ada loh yang boleh punya EKTP, tapi tetap mereka nggak boleh milih gitu. Menganggap bahwa konten itu adalah provokasi gitu ya, konten provokasi terhadap penyelenggaraan pemilu, tapi ada juga yang menganggap sebagai itu bahwa itu adalah hoax ya, dan kita tahu akhirnya adalah informasi yang dua-duanya salah gitu ya. Jadi ini bukan provokasi, ini juga bukan hoax, tetapi ini adalah sesuatu informasi yang sebenarnya demikian gitu ya. Nah, kemudian kita beranjak ya ke contoh yang berikutnya. Saya ingin nanya ke teman-teman, ada dua foto nih, kanan dan kiri, dua-duanya perempuan. Saya ingin nanya, mana yang asli? Maksudnya, ini ada dua foto, satu adalah wajah asli manusia, satunya bukan. Satunya dia adalah rekayasa, menggunakan teknologi komputer, atau yang kita kenal dengan artificial intelligence. Ya, silakan berpendapat ya. Mas Mohazim mengatakan yang asli yang B. Firmansyah yang asli yang A, gitu ya. Hariansyah asli yang B gitu ya. Ada yang bilang asli semua. Oke, Mbak Ati. Oke. Baik ya. Nah, gimana teman-teman? Mudah nggak untuk membedakan mana yang asli dan mana yang bukan? Ya. Bagi kita sekilas nggak mudah. Gimana cara menentukan yang asli yang tidak gitu ya? Kita tengok kiri, kita tengok kanan gitu ya. Pasti akan ada rasa ragu lah gitu ya. Dan kalau pengen tahu aslinya, jawabannya seperti apa, inilah dia. Jadi yang asli adalah yang kiri. Yang kanan itu adalah hasil dari rekayasa artificial intelligence. Ada di situs yang namanya ini adalah Which Face is Real. Atau ada juga situs yang sebenarnya diambil dari situs ini adalah
this person does not exist ya. Jadi orang yang di kanan itu wajahnya ini bukan wajah orang. Nggak ada orang yang dengan wajah ini. Atau mungkin kalaupun ada mungkin mirip ya. Jadi yang kanan ini adalah rekayasa dengan menggunakan artificial intelligence. Dan perlu kita tahu, teknologi AI saat ini sudah sangat canggih, bukan hanya gambar ya, bukan hanya foto yang bisa direkayasa, tetapi juga video. Nah, ini membuat tantangan kita ini semakin tidak mudah ya untuk kemudian bicara tentang masalah disinformasi, misinformasi, malinformasi. Nah, media kalau orang biasa bisa jadi mungkin salah gitu ya, lebih salah dalam memilah informasi. Media saja, ini saya screenshotkan sebuah tweet dari Tempo ya, ini asli, ini tidak editan. Jadi waktu itu Tempo itu membuat berita Marlboro jual rokok ganja gitu ya. Dan waktu itu di komunitas kita sempat, loh kok ada ya rokok ganja dari Marlboro gitu ya. Dan ternyata itu adalah informasi yang keliru gitu ya. Tetapi bahkan media yang kalibernya tinggi ya, Tempo ini kan termasuk media kaliber tinggi di Indonesia, itu bisa salah gitu ya, bisa kemudian ikut menyebarkan atau memuat konten yang sebenarnya adalah keliru. Dan ini mungkin yang sempat ramai di tahun 2019 ya, itu adalah ketika waktu itu ada informasi bahwa beberapa media itu mengunggah screenshot dari tweetnya Ahmad Dhani yang dibilang kalau Jokowi menang dia akan potong kelamin gitu ya. Itu ada beberapa media ya, media-media terverifikasi Dewan Pers loh, artinya itu bukan media abal-abal. Tapi ternyata Ahmad Dhani dia marah dan kemudian dia lapor ke Dewan Pers. Dia bilang nggak mungkin, ini adalah fitnah, saya tidak pernah. Dan ketika di Dewan Pers, media-media yang mengunggah konten itu memang tidak bisa membuktikan konten aslinya. Jadi itu adalah konten rekayasa, tweetnya itu adalah tweet rekayasa. Jadi ini adalah salah satu contoh kasus ketika seorang wartawan, seorang jurnalis sekalipun di media yang terverifikasi Dewan Pers, itu pun juga bisa salah gitu ya, dan kemudian harus dibawa ke Dewan Pers gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh ya, bagian dari wajah dari bagaimana seseorang itu bisa dikelabui oleh sebuah misinformasi atau disinformasi. Nah, ini adalah 3 jenis gangguan informasi menurut First Draft ya, ada misinformasi, disinformasi, malinformasi. Mungkin di sini teman-teman sudah pada familiar. Saya akan lanjut saja bahwa ini kalau di data kami ada lebih dari 5-6 hoax yang beredar di masyarakat setiap harinya, dan itu tentu menjengkelkan. Ada banyak isu tentang kesehatan, tentang isu politik gitu ya. Sekarang semakin ke politik ya, karena menjelang pemilu 2024 dan pandemi juga sudah usai. Jadi isunya tadinya dominasi di kesehatan, sekarang dominasi ke isu politik. Nah, kemudian saya tadi sudah memperkenalkan ya bahwa di Indonesia upaya untuk melakukan fact checking itu dilakukan oleh banyak pihak. Kalau kami Mavindo, kami menggawangi 2 situs ini, dan.beko.id dan cekfakta.com. Jadi nanti teman-teman coba buka ya situs kami dan kemudian coba menggunakan mesin pencari untuk ya cari isu apapun. Ada 10.000 artikel yang sudah kami tampung ya di dalam database kami, dan ini juga sering jadi referensi juga bagi para peneliti, kemudian juga mereka-mereka yang sedang membuat kajian tentang masalah hoax gitu ya, itu juga sering menggunakan database kami. Dan kami juga menyediakan API, jadi kalau misalnya ada yang ingin kemudian mengambil data itu juga kita sediakan. Kemudian yang kedua adalah saya juga ingin memperkenalkan bahwa Google itu membuat namanya fact check tag. Jadi semua artikel-artikel di situs periksa fakta yang menggunakan tag itu bisa dicari di alamatnya adalah google.com fact check explorer. Jadi Google saja fact check explorer. Ketika kita menggunakan kata kunci, maka kita bisa browsing dari semua artikel yang ada di situs-situs periksa fakta di seluruh dunia. Itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena kadang-kadang hoax itu dia berputar ya dari satu negara ke negara lain. Misalnya ada isu beras plastik gitu ya, itu muncul dari Thailand, baru pindah ke Indonesia. Ada juga isu telur palsu, kita duluan di Indonesia, kemudian di Filipina menyusul. Nah, ini juga bisa membantu kita untuk kemudian mencegah ataupun memprediksi kira-kira hoax apa yang akan masuk di Indonesia. Nah, media-media sekarang sudah punya namanya kanal-kanal cek fakta ya, jadi seperti Tempo, Medcom, Kompas, Liputan 6, itu secara spesifik mereka punya wartawan yang di-assign sebagai
fact checker gitu ya. Jadi tugas mereka adalah melakukan fact checking dan mengunggah di kanal khusus Periksa Fakta. Kalau Tempo cekfakta.tempo.co, kalau Kompas cekfakta.kompas.com, kalau Liputan 6/cek fakta. Nah, jadi artinya cek fakta itu sekarang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas media. Dan ini ada nomor yang kami kelola ya, kalau Mapindo kami punya nomor 085921600500, itu juga bisa digunakan oleh masyarakat yang ingin mengecek apakah informasi itu salah atau tidak. Tapi tentu kita ingin tahu apa sih yang kita lakukan di belakang itu gitu kan. Kalau teman-teman di sini latar belakang jurnalis ya tentunya ini yang harus dipelajari, yaitu adalah verifikasi konten digital. Sebenarnya kita punya kurikulumnya, tadi yang di dalam video Google tadi itu kami bersama dengan Aji dan Amsi, kita punya materi untuk edukasi dengan durasi 8 sesi ya. Jadi biasanya kita berikan kurang lebih selama 2 hari. Jadi ada verifikasi foto, video, lokasi, dan seterusnya. Saya akan bahas secara singkat saja. Verifikasi foto itu adalah ketika kita dapat foto, dan seringkali dikasih teks gitu ya, apa yang bisa kita lakukan? Kita bagaimana ngeceknya apakah ini fakta atau bukan? Foto ini dinarasikan penyanyi dangdut ternama, kini berbisnis kue olahan rumahan. Nah, kalau yang TikTokers, Instagramers ya pasti tahu, nggak perlu ngecek pakai itu, udah tahu dia siapa. Tapi kalau yang nggak tahu bagaimana? Nah, itu kita menggunakan namanya reverse image, yaitu adalah mencari unggahan pertama yang ada di internet untuk tahu konteksnya sebenarnya tentang apa. Dan ada kita menggunakan Google bisa, tapi kalau saya sebenarnya lebih sering menggunakan Yandex yang dari Rusia. Kadang-kadang saya juga menggunakan Bing kalau di dua itu nggak ketemu. Nah, dengan menggunakan reverse image gitu ya, menggunakan images.google.com kalau misalnya pakai Google, maka kita masukkan foto tadi, kita dapat banyak informasi terkait dengan foto tadi, salah satunya adalah informasi bahwa dia bukan pedangdut tetapi adalah TikToker namanya Siska Kul. Dan kita juga sangat sering mengajak masyarakat untuk menggunakan Google Lens ya, karena Google Lens juga bisa kita gunakan salah satunya untuk verifikasi informasi yang kita dapatkan. Dan caranya tentu mudah, tinggal kita masukkan konten yang mau kita cari melalui kamera Google Lens, dan Google Lens akan membantu kita untuk crawling data-data yang ingin kita verifikasi. Dan kemudian video, ya, karena saat ini semakin banyak ya konten-konten hoax yang bentuknya video di YouTube, di TikTok, kemudian juga di Facebook gitu ya. Ada 3 metode melakukan verifikasi video, yaitu dengan menggunakan keyword, dengan yang kedua adalah menggunakan cara manual, yang ketiga adalah menggunakan tool otomatis yang namanya adalah infeed. Jadi kalau kata kunci, tentu kata kunci, kalau yang manual itu adalah sebenarnya bahwa mesin pencari itu bisa mencari foto, tapi kalau mencari video secara langsung belum bisa. Jadi kalau Google, Yandex, Microsoft Bing itu nggak bisa nyari video. Tapi kalau kita masukkan foto, itu bisa. Nah, jadi foto itu kita setel, kita post, kemudian kita screenshot, kita masukkan ke mesin pencari, itu adalah salah satu teknik untuk verifikasi video. Tapi tentu melelahkan sekali. Makanya kita juga belajar bagaimana identifikasi video dengan otomatis dengan menggunakan infeed ya. Nah, contoh misalnya ini ada sebuah video. Baru gitu ya. Tree. Ya, Just grow. Before they break, the tree grow come out. Start. So that's surprising things. Nah, konten seperti ini itu bisa kita verifikasi ya dengan menggunakan apa yang saya sampaikan tadi, misalnya dengan menggunakan tools namanya search by image gitu ya. Jadi kalau konten itu ada di sebuah website seperti YouTube, maka kita bisa masang tools search by image dan di Google Chrome. Jadi kalau mau melakukan periksa fakta itu wajib menggunakan Google Chrome ya. Jadi tidak menggunakan Opera ataupun menggunakan Firefox ya. Karena banyak tools yang memang hanya di Google Chrome. Jadi dengan menggunakan infeed tadi, maka kita dengan search by image itu juga bisa kita bisa cari potongan-potongan gambar yang ada di dalam video itu, kemudian kita akan cari konteksnya. Dan juga kita kemudian dengan menggunakan infeed, itu yang tools yang otomatis, itu kita juga bisa akhirnya menemukan bahwa, oh, konteksnya ternyata ini adalah sebuah karya seni gitu ya, atau prank dari sebuah perusahaan teater lokal di Prancis ya, namanya Royal Deluxe.
Nah, ini adalah tools yang saya biasanya selalu ajarkan untuk bagaimana Cara kita akan instalasi Invite. memudahkan untuk Jadi melakukan klik verifikasi menu, video. kemudian Namanya More adalah Tools, Invite by Verify. kemudian Gitu ya. Extensions, Toolsnya dan sangat itu klik lengkap ya. Extensions, Jadi ada lalu banyak yang open bisa Chrome kita Web lakukan. Store, Ngecek ketik video itu Invite, misalnya di nanti YouTube akan gitu ya, tanggal ketemu ya berapa dia pertama kali Fake News muncul. Kemudian Debunker juga Invite. yang paling Nah, krusial itu adalah diklik, dia membantu kita kemudian untuk kemudian Add to Chrome, memecah video menjadi Add frame-frame. Kemudian Extensions, dari dan sudah frame-frame itulah selesai. kita bekerja dengan mesin Kita pencari sudah untuk mendapatkan mengetahui Invite dalam konteks Chrome kita. dari video itu sebenarnya aslinya tentang apa. Ya, kemudian saya akan lanjut ya. Ya, saya akan lanjut saja. Ini mungkin waktunya sudah terbatas ya. Jadi ini ada sebuah video misalnya. Ada sebuah video dengan narasi pohon ginkgo berusia 1.400 tahun di Korea Selatan. Narasinya seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengecek apakah video ini benar atau tidak? Apakah betul dia usianya memang 1.400 tahun? Dan apa betul dia di Korea Selatan? Maka kita menggunakan Invite di Cara sini. menggunakan Invite. Klik icon Invite, lalu klik Open Toolbox, Ya. lalu klik Keyframes, Video tadi kita lalu unggah klik ke File, dalam klik kemudian tools Upload Invite File, ini. ya, lalu pilih berkas yang akan kita periksa, lalu klik Invite Submit, akan membantu kita tunggu untuk sebentar melakukan untuk apa namanya melakukan pemrosesan. fragmentasi dari video itu Nanti menjadi akan muncul sekian banyak keyframes hasil pengolahan gambar-gambar dari Invite. dan kemudian kita coba bisa gambar bekerja yang dengan terakhir ya, gambar-gambar itu keyframe di yang mesin terakhir. pencari. Nah, contohnya Ini ini kemudian masalahnya kita Google mencari, menambahkan misalnya di sini keyword kita religion. menggunakan Kita Google Search ganti ya. dengan Dan ginkgo akhirnya kemudian nanti seperti kita video yang akan kita tahu periksa tadi. bahwa Nah, ada di beberapa sini akan gambar-gambar muncul yang ya, serupa di gambar sini yang dan akhirnya pertama kita ini tahu adalah ini adalah situs berasal dari YouTube ya, video atau kanal yaitu dari YouTube yang berasal kantor dari berita media yang Cina, terverifikasi dan ya, kita dari bisa People Daily lihat China. bahwa Jadi memang betul benar ini ini usianya adalah pohon 1.400 ginkgo tahun, tetapi 1.400 dia tahun, bukan di Korea Selatan. tapi di Dia aslinya Cina, bukan di adalah di Korea Cina. Selatan. Nah, itu salah satu teknik sederhana ya untuk bisa melakukan verifikasi video. Dan ini mungkin yang terakhir saya akan setelkan saja sebuah video untuk motivasi kita semua. Persahabatan buatku adalah tentang kepercayaan dan saling menjaga. Meskipun berbeda pendapat dan pandangan, atau ada yang berbuat salah. Sahabat sejati tak akan menyerah. Saling mengingatkan untuk berbuat yang benar. Gunakan logika saat menerima berita, cek kebenarannya sebelum berbagi. Ya, baik, itu mungkin materi dari saya. Saya saya kembalikan ya ke Mas Sarpani. Makasih atas perhatiannya. Baik, Mas Eko, terima kasih pemaparannya luar biasa tadi. Bicara kemudian tentang cek fakta ini, ada beberapa hal yang disampaikan Mbak Eko, misalnya soal urgensi dari kenapa kemudian kita perlu memahami tentang cek fakta. Ini juga terkait dengan keberlangsungan bangsa kita gitu kan, persatuan bangsa kita, karena kemudian kita berada di negara yang beragam. Nah, tentunya ketika hoax dan disinformasi itu menguat, maka persatuan kita pun terancam. Kemudian juga tadi beliau menyampaikan studi kasus tentang kemudian ternyata bukan hanya orang masyarakat biasa gitu yang terpapar disinformasi, ini juga pejabat pun kena disinformasi, bahkan media sekali bertempo itu juga melakukan penyebaran kesalahan informasi gitu. Juga tadi disampaikan terkait bagaimana proses cek fakta itu ternyata kemudian kita memverifikasi foto, memverifikasi video, tadi sudah disampaikan tips-tipsnya oleh Bang Eko gitu. Tapi saya kira kurang afdal kemudian jika kita tidak mendalami lebih lanjut dengan sesi diskusi gitu. Baik sahabat-sahabat semua, jika ingin bertanya silahkan sahabat-sahabat bisa raise hand atau kemudian bisa open mic langsung bisa juga, atau yang agak malas bicara atau agak malu-malu bicara bisa lewat chat gitu.
Baik, ini ada salah satu pertanyaan dari sahabat Hazim terkait penjelasan pemateri tadi. Ada yang ingin saya ketahui mengenai strategi apa yang dilakukan untuk mencegah adanya kekeliruan informasi di bidang politik, tepatnya pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. Apakah masih tetap memperlakukan langkah-langkah taktis yang dilakukan pada tahun 2019, menggandeng 22 pimpinan redaksi media cyber. Nah, sebab tahun yang akan datang informasi bidang politik sangat diperlukan tiap individu, khususnya untuk kalangan milenial gitu. Artinya ini Bang, terkait menyongsong pemilu 2024, apalagi 2024 ini kan serentak. Nah, bagaimana kemudian strategi yang diterapkan oleh Bang Eko dan teman-teman yang hari ini konsen di bidang cek fakta? Apakah kemudian sama strateginya dengan pemilu-pemilu sebelumnya atau bagaimana? Mungkin bisa langsung ditanggapi Bang. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Saya punya slide yang bisa saya gunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi, apa yang bisa kita lakukan ya menjelang pemilu 2024? Jadi, pertama, kalau dulu 2019, itu biasanya kita hanya melakukan fact-checking, kemudian diseminasi, dan juga edukasi kepada masyarakat ya. Dan akhirnya kita kemudian menyadari bahwa fact-checking atau cek fakta saja itu tidak cukup. Tidak cukup ya. Jadi mencari, misalnya ada hoax muncul, kemudian kita cari klarifikasinya, kita sebar, itu penting, itu harus dilakukan, tapi tidak cukup. Karenanya di tahun 2000 menjelang 2024 ini, kita melakukan strategi namanya pre-banking atau vaksinasi informasi. Jadi pre-banking itu adalah aktivitas untuk melakukan prediksi hoax apa yang berpotensi muncul. Kemudian kita sudah melawannya dari sekarang. Jadi anggap seperti COVID gitu ya, supaya orang tidak terkena COVID gitu ya. Itu kan paling ideal adalah kita vaksin dulu, kita suntik dengan vaksinnya. Ketika misalnya sudah kena vaksin, ketika ada bakteri atau virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh kita, badan kita sudah siap, maka kita nggak akan terdampak gitu ya oleh virus itu. Demikian juga. Nah, jadi metode pre-banking ini itu berasal dari sebuah teori psikologi namanya teori inokulasi, gitu ya. Jadi ini bagian dari upaya kita untuk kemudian melakukan pencegahan. Contohnya tadi saya bicara tentang masalah WNA KTP tadi ya. Jadi ini adalah bagian dari bagaimana membuat sebuah konten pre-banking. Teman-teman di media itu juga saat ini sedang ikut ya training pre-banking. Nanti kalau teman-teman PMI mau butuh gitu ya, bisa nggak bikin training pre-banking untuk PMI gitu ya, supaya belajar tentang bagaimana bikin konten pre-banking. Kami juga ada, nanti dengan senang hati nanti kita bisa arrange waktunya. Nah, jadi pre-banking ini adalah upaya untuk pertama menutup gap informasi yang berpotensi kemudian menjadi hoax ya di tahun 2024. Caranya adalah sebelum hoax yang muncul, kita sudah lihat dulu hoax apa sih yang sudah pernah muncul di tahun 2019 dan berpotensi kembali lagi. Kemudian juga apa kebijakan baru dari KPU, Bawaslu, dari pemerintah yang berpotensi disalahpahami oleh masyarakat gitu ya. Itu adalah bagian dari gap informasi yang kemudian kita tutup dengan konten pre-banking. Jadi pre-banking itu bisa kita lakukan dari sekarang, bisa kita sebar dari sekarang sebelum hoax-nya datang. Ketika ada hoax-nya datang, itu maka harapannya adalah dampaknya tidak seserius seandainya tidak kita lakukan vaksinasi ini. Tentu kerjasama dengan tadi sekarang 24 media dan harapannya sampai tahun depan itu akan bertambah sampai 100 media. Itu akan kita lanjutkan gitu ya dengan koalisi-koalisi yang ada gitu ya. Dan kemudian juga tentu edukasi kepada masyarakat itu menjadi sangat penting. Kami punya beberapa materi juga yang sedang kami galakkan, termasuk untuk menyasar kepada pemilih pemula. Namanya program Tular Nalar, ini kerjasama dengan google.org ya. Dan kami berharap nih nanti kami bisa kolaborasi sama PMI ini untuk kemudian mengedukasi kepada mahasiswa, kemudian juga kepada mungkin siswa SMA yang kemudian juga mereka akan ikut dalam pemilu. Konteksnya adalah bagaimana mereka berpikir kritis, tidak termakan hoax, dan juga menjadikan pemilu kita pemilu yang damai. Ini adalah kegiatan yang kita lakukan. Ya, itu kurang lebih apa yang sedang kami lakukan gitu ya. Dan ini kami ada beberapa koalisi juga untuk mengkondisikan supaya kita bisa mencegah dan juga menangani hoax pemilu 2024 dengan lebih baik. Demikian, Mas Arbani. Suaranya kami.
Tadi tanggapan dari Bang Eko sudah disampaikan. Mungkin sahabat Hijam ada tanggapan balik? Mas Hazim ya, monggo Mas Hazim. Mas Hazim, ya Mas Hazim. Ini kebalik-balik nih, Bang. Faktor puasa mungkin ya. Ya, Mas Hazim, nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Oh, ada tadi ya tanggapan Mas Hazim. Cukup, Mas, mantap. Oke, baik, terima kasih. Ini ada dari sahabat Faisal, ya, dari cabang Pasuruan. Terkait arus informasi yang cukup pesat, yang mana informasi hoax dan fakta tidak bisa dibendung, bagaimana cara kita kaum milenial agar tetap mempunyai pendirian, agar tidak terpengaruh dari informasi yang belum jelas. Mungkin tidak terpengaruh ya, bukan agar terpengaruh gitu ya. Nah, mungkin bisa ditanggapi langsung, Bang? Ya. Nah, ini mungkin ya, tantangan kita adalah kemarin ada survei dari CSIS ya, yang dengan target anak muda. Jadi anak-anak muda sekarang ini kan sangat masif sekali menggunakan media sosial. Jadi ketika ditanya sehari-hari dapat informasi dari mana, perlu dikatakan yang koran itu hampir nggak ada ya. Kemudian media online itu juga jarang. Mungkin yang agak mending TV, tapi juga mungkin nggak banyak sekali. Yang paling masif adalah media sosial. Saya juga beberapa kali nih masuk ke kelas-kelas ya di SMA dan juga di kampus ya. Tentu yang bukan jurusan jurnalistik ya. Kalau jurnalistik sih pasti mereka baca media. Tapi kalau jurusan yang lain itu kan mereka nggak baca media. Jadi mereka mengambil informasi ya dari media sosial, dari Instagram gitu ya, dari TikTok gitu ya. Nah, kadang-kadang memang kan ada ya kanal-kanal media, di situ ada Kompas, ada Tempo, ada yang lain itu di TikTok juga ada, di Instagram juga ada. Tapi tentu dominasinya masih sangat-sangat sedikit ya. Jadi kalau anak-anak muda itu kemudian mengambil informasi hanya dari media sosial, itu hati-hati ya, hati-hati karena saat ini para pelaku-pelaku politik misalnya itu mereka sangat canggih, mereka punya tim yang juga didanai dengan dana yang tidak kecil gitu ya, untuk kemudian membangun persepsi, membangun opini, menggiring opini di media sosial dengan berbagai konten-kontennya. Nah, kalau anak-anak muda ini kemudian tidak melakukan perbandingan informasi ya, itu sangat mungkin nanti akan memiliki persepsi yang kemudian keliru karena digiring. Nah, untuk itu anak-anak muda itu perlu belajar tentang bagaimana cara membaca informasi di dunia digital ya. Ini saya akan tunjukkan ya. Ada sebuah sebuah situs dari Stanford University. Nah, ini dia. Ini dia memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana cara baca kita yang seharusnya berubah di era digital ini ya. Jadi namanya adalah teaching lateral reading. Kalau kita membaca buku, membaca majalah, cara baca kita adalah vertical reading. Jadi selama ini ya kita di sekolah belajarnya pasti vertical reading. Tetapi membaca informasi di dunia digital itu nggak bisa lagi pakai vertical reading, kecuali yang kita baca adalah jurnal atau buku gitu ya, ataupun juga mungkin majalah online. Jadi kalau konten-konten apalagi di media sosial, wajib hukumnya menggunakan teknik namanya lateral reading. Sayangnya teknik ini mungkin belum banyak diajarkan di sekolah-sekolah kita. Tapi di Amerika itu sudah mulai. Ini Stanford University, ini alamatnya adalah di core.stanford edu. Nanti bisa dicari aja dengan kata kunci lateral reading ya. Nanti kan masuk ke sini. Jadi lateral reading itu adalah bagaimana cara kita membaca informasi dengan cara paralel. Jadi alih-alih kita membaca informasi dari atas ke bawah ala vertikal, maka ketika kita membaca sebuah paragraf, itu kita sambil komparasi ke beberapa sumber yang lain. Ya, misalnya pakai laptop, pakai Google Chrome, satu buka Facebook, kemudian kita baca sebuah tulisan, ini benar nggak ya? Saya buka lagi di tab selanjutnya, saya buka Wikipedia, tab buka lagi, oh ini bicara tentang masalah keuangan, saya buka informasi dari situs OJK misalnya. Kita komparasi-komparasi dari beberapa sumber, termasuk buka situs-situs media terverifikasi, kemudian akhirnya, oh ternyata memang ada yang benar, ada yang keliru nih dari paragraf yang ada di Facebook ini gitu. Nah, ini adalah bentuk dari teknik namanya lateral reading ya. Bagaimana caranya supaya kita itu mengambil informasi dari beberapa sumber dan kemudian menentukan ini yang lebih dipercaya, layak dipercaya yang mana. Kemudian kita mengambil kesimpulan atas beberapa sumber informasi itu. Nah, ini adalah teknik baca yang sangat saya rekomendasikan untuk kita pelajari bersama untuk tidak mudah tersesat di era digital ini. Begitu, Mas Arbani. Baik, terima kasih. Sahabat Faisal, ada tanggapan?
Kalau nggak ada ini. Sudah cukup. Terima kasih. Ya, baik sahabat. Ini ada pertanyaan lagi Bang. Dia dari sahabat dari Bekasi ini, Agung, sahabat Agung. Ini menanyakan terkait kemudian berita memang bebas nilai gitu. Apakah kemudian yang tidak sejalan dengan penguasa, nah apakah itu bisa dikatakan hoax? Mungkin bisa ditanggapi Bang. Iya, ya. Ya, begini ya. Kalau yang dia kebetulan berkuasa, itu kadang-kadang ketika ada informasi yang mengkritik mereka, itu kemudian mereka akan menghindar gitu ya dari kritikan itu dengan itu hoax itu ya, itu hoax gitu ya. Itu sangat mungkin terjadi ya. Jadi kalau dari pemerintah itu kadang-kadang memang pernah kita ngelihat mereka kemudian dengan mudahnya melabeli sebuah informasi sebagai hoax karena sebenarnya informasi itu tidak bisa dikatakan hoax gitu ya, tetapi karena itu kemudian menyasar mereka, mengkritik mereka, kemudian disebut sebagai hoax. Jadi kalau kita ya, kalau kami kan di Mavindo adalah sebuah organisasi independen ya, jadi kita ibaratnya kita sejajar lah dengan pemerintah, dengan media gitu. Jadi namanya hoax itu ya adalah informasi yang secara faktual itu adalah salah gitu ya. Jadi kalau misalnya informasi salah, mau dia sumbernya dari mana, mau dia yang kebetulan oposisi dengan pemerintah atau yang mendukung pemerintah, kalau salah ya itu adalah salah gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau misalnya mencari sekarang artikel-artikel tentang hoax itu memang sumbernya ada banyak. Pemerintah itu juga punya, dari Kominfo itu ada, kadang-kadang dari kanal-kanal akun media sosial dari pemerintah daerah, seperti kalau di Jawa Barat itu ada Jabar Sabar Hoax, di Jakarta ada Jala Hoax, itu Jakarta Lawan Hoax, kemudian juga di Kominfo itu juga ada artikel-artikel tentang hoax gitu ya. Maka kita harus kritis juga gitu ya, ketika misalnya ada sebuah informasi, apakah semua informasi yang dilabeli hoax itu adalah betul gitu ya. Lihat dulu. Kalau untuk informasi umum seperti kesehatan, seperti tentang masalah mungkin pemilu gitu ya, bisa jadi memang itu benar. Tetapi kalau yang sifatnya kritik ya, bisa jadi sebenarnya itu adalah dilabeli hoax karena belum sepenuhnya tepat gitu ya, tapi karena mungkin si pemerintah barangkali mungkin enggan gitu ya diberikan kritik. Itu ya buat Mas Wawan ya. Ya, gimana Mas Wawan? Nggak ada tanggapan ya? Nggak ada tanggapan balik. Ini Bang mungkin ada beberapa lagi, cuma karena banyak yang nge-share jadi saya pilih. Ini dari sahabat kita mungkin dari perwakilan Kalimantan ini Bang, sahabat dari Samarinda. Ini menanyakan terkait wartawan bodrek Bang. Yang mungkin dari tafsirnya ini yang mengedepankan uang, tidak penting kemudian substansi beritanya, yang penting adalah dapat uangnya gitu. Nah, ini akhirnya menjadi stigma kepada wartawan-wartawan yang lain. Artinya dianggap masyarakat bahwa sama aja nih, kayaknya wartawan semuanya pada wartawan bodrek gitu. Mungkin bisa ditanggapi Bang untuk gimana kemudian kita bisa mengedukasi masyarakat terkait hal ini. Ya, ini menarik sekali ya, karena saya juga pernah paling tidak bersinggungan ya, maksudnya pernah ketemu lah dengan wartawan-wartawan amplop gitu ya. Jadi wartawan-wartawan yang dia tuh kadang datang ke kantor pemerintah daerah gitu ya. Kemudian mengancam misalnya ini kalau nggak di amplop nanti saya akan bikin berita buruk loh, saya akan ungkap kasus-kasusmu loh gitulah dan seterusnya. Jadi memang itu adalah mereka sebenarnya kan bukan jurnalis ya, kalau disebut jurnalis juga bukan. Jadi boleh dikatakan ya mereka adalah preman-preman informasi gitu ya. Jadi kita memang perlu mengedukasi kepada masyarakat bahwa media itu jenisnya ada macam-macam. Ada media-media yang sifatnya adalah media terverifikasi ya, media-media yang menggunakan pakem jurnalistik ya, itu adalah media yang terdaftar di Dewan Pers gitu ya. Jadi itu kita sampaikan bahwa media yang terdaftar di Dewan Pers, baik itu verifikasi administrasi dan juga faktual, itu adalah media-media yang boleh dikatakan lebih mempraktekkan jurnalistik daripada yang lain. Dan kita tahu yang namanya media-media yang berkualitas itu ada di situ. Bukan berarti semua informasi dari media yang ada di Dewan Pers itu semuanya benar ya, kadang-kadang juga tidak ya, tetapi tentu karena ada proses verifikasi, ada proses pengecekan gitu ya, sehingga tentu secara umum kualitasnya tentu lebih baik gitu ya. Nah, jadi nanti perlu kita edukasi kepada masyarakat. Kami sendiri juga di Mavindo itu punya program namanya News Literacy. Jadi bagaimana edukasi masyarakat untuk bisa memilah mana sumber informasi yang lebih dipercaya, mana jurnalis yang layak dibaca informasinya gitu ya. Nah, itu adalah bagian bagaimana kita memperkenalkan
kalau misalnya jurnalistik yang asli, maka dia menggunakan konsep-konsep ya keberimbangan informasi, cover both sides gitu ya, hal-hal itu. Jadi bukan karena kemudian dikasih uang gitu ya, kemudian dia menulis, kalau nggak dikasih uang kemudian dia baru menyerang gitu. Nah, itu yang seharusnya itu memang PR sekali ya, PR sekali, apalagi sekarang di era media sosial. Karena sekarang ini media-media abal-abal seperti itu kadang-kadang bisa sangat ramai, kadang-kadang bisa lebih berpengaruh daripada media-media yang terverifikasi. Dan tentu ya, kalau teman-teman ini kan mungkin konteksnya kalau PMI barangkali ada sebagian yang sudah punya media yang sifatnya media komunitas gitu ya, belum terdaftar di Dewan Pers, tetapi juga sebenarnya sedang menerapkan gitu ya praktek jurnalistik gitu. Nah, ini juga bagian daripada kita sampaikan kepada masyarakat bahwa hati-hati ya, mereka ada juga yang mengklaim sebagai wartawan, sebagai jurnalis, tapi sebenarnya mereka tidak menggunakan praktek jurnalistik. Nah, itu mungkin ya Mbak Ainur, moga-moga bisa menjawab. Ya, baik. Gimana penanya, ada tanggapan balik? Oh, siap, mantap. Baik, berhubung waktu ini Bang, jadi ini mungkin pertanyaan terakhir yang akan Abang tanggapi. Ini perihal kemudian tadi ada pertanyaan beragam macam link-link kan, link-link berita dan lain sebagainya, link medsos dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa memverifikasi link-link itu, apakah kemudian itu link kredibel atau tidak, itu mungkin adakah caranya gitu Bang? Mungkin bisa ditanggapi. Ya, betul. Ya, itu salah satu hal yang mungkin tidak mudah ya untuk kemudian memetakan sumber informasi itu berasal dari mana, kemudian dia pernah menyebar dari mana ya. Yang pertama tentu ya, kita perlu mengajak kepada masyarakat gitu tentang bagaimana memilah sumber informasi. Sebagaimana kalau kita makanan, kita tentu mengajak masyarakat, kalau ketemu dengan makanan tergeletak di pinggir jalan, tentu kita nggak akan ambil kan, meskipun kelihatannya menarik, karena kita tidak tahu apakah itu sehat, apakah itu halal atau tidak. Nah, dengan informasi juga sama. Jadi memang yang menjadi tantangan berat adalah bagaimana supaya masyarakat tidak gampang tergoda ya dengan informasi yang beredar di media sosial. Saat ini yang saya itu cemas itu adalah kok banyak ya konten yang sangat abal-abal, kontennya itu jelas-jelas membodohi kita gitu ya. Tetapi karena dia dikemas dengan video gitu ya, masuk ke YouTube, masuk ke Facebook, masuk ke TikTok gitu ya, yang nge-view bisa puluhan ribu, itu bisa mengalahkan mungkin media-media yang terverifikasi. Jadi mau nggak mau memang kita memang perlu gitu ya untuk belajar. Kalau kita di sini kan mungkin kebanyakan Muslim ya. Jadi Muslim itu kan kita terbiasa praktek-praktek keseharian kita itu kan berdasarkan sebuah informasi yang sahih gitu ya. Jadi sahih itu bukan hanya matanya benar, tetapi juga rawinya itu juga harus kuat gitu. Nah, sebenarnya dengan menggunakan praktek semacam itu, kalau ada informasi maka kalau belum yakin kebenarannya ya jangan diyakini, jangan apalagi menyebarkannya gitu. Itu salah satu hal ya. Jadi bagaimana kita bisa mengajak masyarakat, ayo dong kalau sebagai orang yang punya budaya, karena agama lain juga sebenarnya punya praktek yang sama, ada nilai-nilai budaya juga yang bisa kita gunakan gitu ya untuk membangun kesadaran bahwa informasi kalaupun datang ke kita dan tidak yakin benar atau tidak. Kalau Imam Syafi'i kan menyampaikan informasi yang masih samar itu juga adalah sebuah kedustaan gitu ya. Jadi kita perlu melatih supaya kita lebih sense mana informasi yang benar-benarnya fakta dan mana yang bukan. Nah, tentu ini yang menarik adalah bagaimana pemahaman si jurnalis tentang konteks ya, tentang masalah konflik, tentang yang lain-lain. Ini saya rasa juga penting ya, karena seringkali informasi itu begitu deras banjir gitu ya, dan itu adalah banyak informasi-informasi yang sifatnya artifisial, direkayasa. Apalagi kalau kita bicara konflik nih, contoh nih Ukraina sama Rusia. Unik ya, itu banyak sekali juga disinformasi terkait dengan Ukraina, dengan Rusia gitu ya, dan unik juga mengamati bahwa biasanya kalau kita ini kan selalu lebih pro ya ke negara yang kemudian diinvasi ya, seperti kasus di Israel, Israel Palestina, kita kan lebih cenderung mendukung Palestina ya, ataupun juga di Irak gitu ya, kita mengecam gitu ya invasi Amerika gitu ya kepada Irak gitu ya. Tapi karena banyak informasi nih saat ini kemarin itu banyak juga ya orang Indonesia yang lebih cenderung ke Rusia ketimbang katakanlah memberikan pembelaan terhadap supaya ayo perangnya berhenti gitu ya, yang supaya warga Ukraina itu bisa kembali ke rumahnya. Nah, itu mungkin ya konteks tentang bagaimana pemahaman tentang konflik, tentang bagaimana kita juga bisa lebih memahami konstelasi siapa sih yang akan meluncurkan propaganda untuk mempengaruhi kita gitu. Itu saya rasa tugas kita semua, termasuk juga khususnya teman-teman PMI ini yang saya rasa kita punya
punya punya harapan besar teman-teman PMI yang akan menekuni bidang jurnalistik ini bisa mencarikan kecerahan, karena saya percaya dengan tagline-nya Washington Post ya, bahwa demokrasi dies in the darkness. Kalau informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat itu tidak melalui proses jurnalistik yang baik, mereka menjauhi dunia jurnalistik, ya demokrasi kita pasti akan kacau balau. Demikian Mas tadi Sulaiman ya. Terima kasih Mas Arbani. Ya. Baik Bang, terima kasih atas tanggapannya. Tadi Mas Sulaiman ya, ada tanggapan mungkin Mas? Kalau nggak ada, kita masuk sisi terakhir nih gitu ya. Baik sahabat-sahabat semua, ya mantap, cukup buat gitu ya, siap. Baik sahabat-sahabat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung waktu, karena agenda kita hanya berlangsung 1 jam, mungkin dalam rangka sekaligus juga kita menyambut buka puasa gitu kan, buka puasa sambil nunggu buka puasa. Dan tentunya sebelum kita mengakhiri kegiatan sore hari ini, mungkin bisa disampaikan juga Bang closing statement-nya dari Bang Eko, ada? Persilahkan. Iya, baik. Terima kasih ya. Yang pertama saya sekali lagi menghancurkan apresiasi atas kegiatan ini. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan kawan-kawan dari PMI. Jadi tugas kita menjelang pemilu 2024 itu tidak ringan ya, karena saat ini polarisasi masih sangat tinggi, eskalasi di media sosial juga masih terasa. Jadi mau nggak mau kita harus mengambil bagian untuk mengerem polarisasi ini, bagaimana mendamaikan masyarakat yang berpotensi saling bersih tegang akibat pemilu 2024, dan jangan sampai adanya upaya-upaya kemudian untuk mengajak memboikot pemilu ataupun juga kemudian menolak pemilu. Bahkan negara Amerika sempat Capitol Hill-nya diserang oleh masyarakat yang tidak percaya dengan pemilu, Brasil juga sama gitu ya. Maka Indonesia ini perlu kita jaga supaya pemilu nanti bisa aman gitu ya, dan masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang terbaik tentang bagaimana atau siapa yang kira-kira bisa didukung gitu ya untuk melanjutkan tahap kepemimpinan berikutnya. Semoga dengan kegiatan kita semacam ini itu juga bisa menjadi jalan untuk kedamaian masa depan kita semua. Terima kasih Mas Arbani. Ya. Terima kasih Bang atas closing statement-nya. Tentu ini jadi penting dan menjadi perhatian kita bersama ke depan. Apalagi kita masih tergolong kalangan milenial yang nanti di tahun 2024 itu hampir 50% pemilihnya itu kalangan anak muda gitu. Yang menjadi penting untuk kemudian kita sama-sama memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bang Eko tadi. Baik sahabat-sahabat semua, mari kita ucapkan terima kasih kepada Bang Eko yang hari ini memberikan waktu luangnya untuk kita semua saling berbagi dan saling memberikan informasi terkait cek fakta. Dan tentu ini hanya sebagai pemantik awal gitu. Pemantik awal kita mempelajari tentang cek fakta. Nah harapannya di sesi-sesi berikutnya kita bisa berjumpa lagi, terutama bisa berjumpa kembali dengan Bang Eko yang sangat kompeten dalam hal ini. Dan mudah-mudahan kita bisa menyebarluaskan dari apa yang kita dapat pada sore hari ini dan bisa menjalankan tugas kita sebagai kader PMI dalam mengcounter hoax dan penyebaran informasi yang salah. Baik sahabat-sahabat semua, saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam proses memandu kegiatan kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf, segala kekurangan itu ada di dalam diri saya dan kelebihan itu ada di milik Allah Subhanahu wa taala. Ulun akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.